Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar CorelDRAW. Jadi sekarang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari segmen sebelumnya ya. Jadi segmen kedua ini kita membahas tentang tools yang ini crop tools dengan zoom dan freehand. Ini untuk menggaris-garis ya. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama ini crop tools. Ini fungsinya adalah, jadi kita coba buat dulu satu objek ya. Kemudian kita akan menggunakan tools ini, crop tools. Jadi dia fungsinya seperti ini teman-teman. Misalnya kita akan mengcrop di bagian ini. Coba kita bagian tengah ya. Kemudian kita enter. Maka yang tersisa yang di crop saja. Kalau misalnya ada objek di luar daripada ini, kita coba ya. Kemudian kita crop lagi tengahnya di sini. Apakah dia masih tetap ada atau hilang? Kita enter. Sorry. Jadi crop ya. Kita crop di sini. Kita enter. Ternyata yang semua objek yang ada di luar daripada yang di crop itu akan hilang teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya knife. Jadi ini fungsinya dia namanya saja knife, itu adalah pisau ya. Berarti fungsi memotong. Jadi ini objek ini coba kita potong. Misalnya di sini kita klik. Kita coba kasih miring. Ternyata terpotong. Ini bisa kita ambil potongannya ya. Jadi ini fungsinya ya. Kita coba di sini lagi. Oh, dia ternyata terblok. Terpotong lagi. Oke, jadi itu fungsinya. Kita undo ya. Kemudian yang ketiga, ini virtual segment delete. Jadi dia, kalau artinya ya, kurang lebih dia mendelete segmen-segmen yang ada dalam objek. Jadi misalnya seperti ini. Saya buat lagi bagian sini ya. Contoh saja. Ini bisa kita gunakan untuk memotong setiap garis yang melintang. Seperti ini. Misalnya dia di sini, kita coba sini ya. Jadi ini fungsinya teman-teman. Oke. Jadi mungkin bisa dipahami ya. Mungkin bisa dipahami fungsi daripada
3 ini. Oh, kemudian masih ada satu lagi, eraser ya. Ini pastilah menghapus. Jadi kita coba menghapus. Ternyata menghapus begini saja fungsinya. Apakah ini terpisah? Ternyata tidak ya. Cuma dia menghapus saja, namun tidak terpisah daripada satu kesatuan objeknya. Oke, jadi yang selanjutnya fungsi zoom ini gampang sekali ya, karena ini kita putar saja di mouse scrollnya, ini bisa keluar masuk, bisa juga di sini, ini ya, bisa juga ini, bisa juga ini. Jadi itu ya. Kemudian ini fan ini saja pakai tangan, ini bisa dipakai. Kita klik di mouse, kemudian kita naik turun begini, bisa geser ya. Jadi ini bukan objeknya yang bergeser ya, tapi semua keseluruhan ini. Misalnya ini kan ini halamannya, ini halaman, ini kita halaman yang bergeser, bukan objeknya. Oke, sampai di sini mungkin bisa dipahami. Oke, kemudian yang ini saya akan jelaskan juga ya. Jadi saya hapus dulu ini. Kemudian saya buat dulu satu objek untuk dipraktikkan ya. Nah, ini fungsinya adalah, nah ini untuk membuat garis. Dia fungsinya untuk membuat garis. Kita hapus dulu saja ini ya. Ini fungsinya membuat garis. Ini bisa kita klik kemudian tahan ya. Baru kita membuat garis bebas. Ya. Tapi misalnya kita ingin membuat garis lurus, kita klik satu kali, lepas, baru kita cari di mana titik akhirnya ya, garisnya. Misalnya ini kita cari lurusnya, kita bisa begini juga bisa. Jadi ini fungsinya ya. Kemudian yang ini garis juga hampir sama ya. Cuma dia kita klik baru tahan, baru kita tarik. Kalau kita cuma klik satu kali dia tidak berfungsi, kita harus klik baru tahan ya. Oke. Kemudian yang ketiga, bezier. Ini untuk garis melengkung ya. Misalnya kita, bukan. Jadi ini digunakan untuk menarik gambar, kemudian objek, garis, kemudian bisa langsung ditambahkan dengan garis selanjutnya dengan yang melengkung. Nah, fungsinya seperti ini ya. Oke, kemudian pen, jadi ini hampir sama ya untuk menggaris. Kita coba saja. Hampir sama dengan ini. Buat lingkaran. Kemudian selanjutnya B-spline.
Ini sama juga. Kurang lebih hampir sama semua ya. Ini polyline. Kalau ini dia tidak melengkung tapi membentuk sudut-sudut. Kemudian 3-point kurva. 3-point kurva fungsinya seperti ini. Misalnya kita akan membuat kurva, kita klik dulu satu kali, baru kita ambil lurusnya dulu, baru kita angkat naik. Seperti itu. Kemudian smart drawing. Ini smart drawing ini dia juga digunakan untuk bebas menggambar ya. Kemudian ini light sketch. Ini paling sering juga digunakan ini untuk mengsketsa gambar. Misalnya gambar orang. Saya sketsa saja. Jadi dia fungsinya untuk men-sketsa atau menggaris-garis ya. Bisa juga kayak begini. Itu fungsinya teman-teman ya. Jadi itu ya untuk segmen ini saya jelaskan ini saja yang 3 fungsi ini. Karena kembali lagi saya katakan bahwa kalau saya langsung semua maka ini akan panjang sekali dan lama sekali durasinya. Maka saya bisa-bisa per segmennya. Jadi ini segmen kedua ini cukup 3 tools ya saya jelaskan. Kemudian jangan lupa lihat di segmen 3-nya. Ini mengenai artistik, kotak, dan sampai di sini ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak videonya. Dan teman-teman yang belum subscribe mungkin bisa di-subscribe ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.